Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat datang di tempat ini. Kita bersiap untuk beribadah pada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan dan kita ketemu sama Tuhan secara pribadi di tempat ini. Kita semua percaya hadirat Tuhan di tempat ini karena Dia sudah datang dari tadi. Dia siap untuk menjamah kita, memberikan kekuasaan kepada kerinduan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara-saudara. Kita menghargai kedatangan Tuhan di tempat ini. Dia mau menikmati pujian kita, penyembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Dia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang sungguh-sungguh mulia. Engkau Allah yang layak ditinggikan tempat ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan kuasa-Mu siap menjamah kami, siap melakukan sesuatu untuk kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sama-sama mengatakan kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya
Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau siap menjamah kami semua Tuhan. Karena kehadiran-Mu yang sungguh-sungguh nyata. Yes, yes, come on, Yesus. Kemenangan sungguh terjadi di tempat ini, Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Come on, sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, come on, terjadi di sini. Beri kemuliaan buat Tuhan, Dia yang paling dahsyat. Dia memberi kemenangan, Dia memberi kesembuhan buat kita, Dia memberi kelepasan. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita tinggikan Tuhan. Yesus, kami hari ini merayakan-Mu Tuhan. Kau Allah yang sungguh dahsyat. Yesus, haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan jamah kami semua Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Lawat umat-Mu di tempat ini. Haleluya. Lawat Tuhan, jamah semuanya, lawat Tuhan. Ya ralapaya sakara masikara baralapasyaga. Mari sembah Tuhan, bermasmur buat Dia, tinggikan Dia. Bara-barabaya sakara manamaya sike. Kira bara-barabaya sike mana-bara basaka. Kira bara-bara sike mana-mana masike barabo. Kira biri-biri basike basike mana-mana bara-bara. Kira bara-basaka mana-mana basike. Yesus, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. sorak-sorai Tuhan yang ditujukan kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, dan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan ini sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Kita semua yang di tempat ini yang siap,
Katakan sama-sama, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku semuanya, dalam tiap kesulitan, dalam setiap kebahagiaan, ada sobat yang setia. Siapa namanya? Siapa namanya? Haleluya. Hanya Yesus sobat kita yang setia. Mari sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, haleluya. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebutkan namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi sebut namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang indah. Hey. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan pujian yang meriah. Semua siap, amin. Angkat tanganmu sama-sama. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Come on. Woo. Mari goyangkan badanmu. Come on. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Kami sama-sama. Dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Sekali lagi, oh dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku semuanya, siapa yang di tempat ini selalu setiap hari merasakan kasih Allah yang luar biasa? Semuanya? Semuanya, amin. Berarti Tuhan Yesus itu sungguh baik. Come on. Yeay, oh, oh. Woo. Come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari.
Masih kuat kan? Masih bertenaga? Amin. Tuhan Yesus masih kuat di sini. Menyatukan Tuhan Yesus masih siap. Mari tinggikan nama Tuhan, kita agungkan nama Tuhan dengan sebuah lagu ini.
sungguh besar, Dialah yang sungguh ajaib, namamu yang sungguh indah. Tinggikan Dia, tinggikan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yesus, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Biarlah Kau yang bertahta di tempat ini, Tuhan. Segala masjid Kau yang bertahta, Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, biarlah perbuatan-Mu yang ada di tempat ini. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan, hanya dari-Mu Tuhan, hanya dari-Mu Tuhan. Iya masih gara manusia. Sungguh indah, sungguh ajaib, sungguh besar Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan yang mengunjungi kami, Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang menyapa setiap kami umat-Mu. Engkau ditinggikan lewat pujian, penyembahan, dan Kau bertahta di atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ketika kami menyediakan bejana hati kami, Engkau taburi benih, kami percaya itu akan berbuah-buah tetap, menghasilkan kesukaan dan perkenanan. Kau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah, sehingga kuasa yang lain tidak dapat bertahan di tempat ini. Sakinah glory menguasai setiap sudut ruangan, memberkati setiap kami umat-Mu.
di dalam damai sejahtera yang telah Kau berikan. Berikan hikmat pengertian untuk kami dapat menangkap isi hati-Mu pada siang hari ini, sehingga kami beroleh kehidupan seturut rancangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk dengan pelan. Shalom, selamat siang. Kita semua diberkati. Amin. Lambaikan tangan. Ya, kalau senyum nggak kelihatan, sekalipun Pak Sena selalu senyum gitu ya. Cuma dilihat kalau matanya semakin sempit ya berarti senyum gitu ya. Siang hari ini kita mau belajar beberapa hal sangat sederhana dari kebenaran firman. Tetapi ketika setiap kita menangkap esensinya, message atau pesan di dalamnya, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Oke. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Di situ dituliskan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri, kacau deh gitu kira-kira. Nah, lalu bagaimana dengan firman Tuhan berkata pada akhir zaman banyak orang mementingkan diri sendiri, makanya di sana sini kacau. Begitu ya. Kita semua dilahirkan ya dengan naluri untuk mementingkan diri sendiri. Ya, itu naluri. Ketika kumpul dengan teman-teman gitu ya, terus kemudian tiba-tiba kita nyeletuk, handphoneku mana? Itu teman-teman di sekitar itu tidak bakal terus nyari handphonemu mana ya, enggak. Dia akan cari, oh handphoneku sendiri mana, oh ini aman gitu kan. Kurang lebihnya begitu. Itu kan mementingkan diri sendiri, wong temennya lagi nyari handphone atau nyari dompet gitu ya. Dia udah, oh aman, masih aman punya aku. Seperti itu. Berbicara mementingkan diri sendiri, tanpa kita sadari, tangan kita itu cenderung menggenggam erat-erat apa yang kita miliki. Wekku, punyaku, cenderung menggenggam erat-erat apa yang kita miliki. Hal ini wajar-wajar saja, apalagi kalau dikatakan, ya ini kan hasil usaha jerih lelahku selama ini. Kesulitan, capek dan segala macam. Jadi wajar dong, lumrah dong, kalau ini saya genggam erat-erat. Nah pagi hari ini, ada sebuah panggilan, ada satu kata kebenaran yang mengajar kepada kita, justru kita harus membuka tangan kita dan melepaskannya, mengulurkan kepada sesama. Amsal pasal 11 ayat 24, di situ dituliskan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini kan aneh. Ada yang menyebar harta tapi semakin kaya, bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Oh, sembarang dihemat. Nasi soto ayam, kalau nasi soto ayam, ayamnya lumayan banyak. Ini nasi soto katutan ayam, nah itu berhemat. Ya. Rawon itu masakan daging, tapi kalau rawon katutan daging, nah itu
minimalis gitu kira-kira. Berhemat secara luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini rahasianya. Sebab hidup bukanlah seperti sebuah lumbung yang akan penuh ketika diisi terus dan hanya untuk sekedar menampung sebanyak-banyaknya. Lumbung itu pokoknya masuk, tampung terus gitu, sebanyak-banyaknya. Ya. Perhatikan baik-baik. Sebaliknya, hidup itu bagaikan tanah, bukan lumbung. Tanah yang hanya akan menghasilkan hasil, tanah yang hanya akan mendatangkan, memberikan hasil ketika mendapat taburan benih untuk dituai berlipat kali ganda. Nah, kita mesti sadar siapa kita. Kita itu diciptakan, bahan baku dasarnya dari tanah. Makanya kalau ada yang berpulang dikatakan dari tanah, debu tanah, kembali kepada debu tanah. Kita ini tanah. Kita mesti sadar, tanah akan hanya menghasilkan tuaian ketika ada benih yang ditabur. Taburan benih itu yang akan menghasilkan sesuatu dari tanah. 2 Korintus pasal 9 ayat 6, 10 dan 11. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati. Matius pasal 5 ayat yang ke-7 menegaskan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita mesti sadar, kita itu tanah yang hanya menghasilkan tuaian ketika ada taburan benih. Yang nabur sedikit, nuai sedikit. Yang tabur banyak, menuai banyak. Ini hukumnya itu memang bertolak belakang dengan pengertian apa yang kita pahami secara dunia. Hemat pangkal kaya. Firman-Nya berkata, yang berhemat selalu berkekurangan. Bukan kita boros-borosan, bijak dalam pengelolaan, dalam pemakaian. Jadi saya mau katakan, jangan takut untuk menabur. Jangan guegem erat-erat. Kebaikan, baik harta maupun kebaikan-kebaikan lainnya, jangan memikirkan hanya keuntungan, untung rugi untuk diri sendiri. Ketika taburan kebaikan itu dilepaskan, sebab itu semua mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Mereka yang menabur kebaikan maupun hartanya akan menuai kembali berlipat kali ganda. Sebab tuaian senantiasa melebihi taburan. Kalau ada yang nabur 1 bulir benih padi, dia tidak mungkin menuai itu 1 tangkai, begitu cuma ada 1 juga.
bulir padi. Itu langsung penuh sampai tangkainya itu enggak kuat, terus kemudian melengkung begitu. Karena satu taburan benih menghasilkan tuaian yang jauh lebih banyak. Nah, tetapi kapan saya harus melakukannya? Saya belum kaya, belum berkelimpahan. Nah, karena banyak orang menyamarkan kelimpahan dengan menjadi kaya. Padahal menjadi kaya tidaklah sama dengan berkelimpahan. Sama sekali berbeda. Hidup yang berkelimpahan adalah kehidupan yang bagaikan sebuah gelas, diisi air sampai penuh, diisi terus, kemudian tumpah mengalir di sekitarnya, di sekitar gelas itu. Karena gelas itu tidak dapat menampung lebih banyak lagi air bagi dirinya, melainkan mengalirkan selebihnya kepada sekitarnya lewat hidupnya. Jadi antara menggenggam dan melepaskan itu berbeda. Pengertian berkelimpahan dengan kaya itu berbeda. Berbicara menabur benih tidak selalu bicara soal finansial, tidak selalu berbicara soal harta kekayaan. Ketika mereka sedih susah, engkau hiburkan. Ketika mereka lemah, engkau kuatkan. Itu menabur kebaikan, memperhatikan. Ya, tentu otomatis juga salah satunya berkat yang dibagikan. Lepaskan. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan setiap apa yang dilepaskan, firman-Nya berkata, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Wah, itu kan firman semuanya. Saya percaya semuanya. Engkau lepaskan kebaikan, engkau dapatkan kebaikan. Engkau lepaskan kemurahan, engkau peroleh kemurahan darinya. Engkau taburkan benih, engkau menuai hasilnya. Dan tuaian tidak pernah mengecewakan, karena tuaian jauh lebih besar daripada taburan benih. Sekalipun kita tidak boleh fokusnya, tujuannya hanya untuk keuntungan pribadi. Aku nabur biar aku dapat untung. Itu namanya bukan nabur, itu pancingan. Lepas. Tidak perlu hitung untung ruginya. Karena Tuhan berkenan. Kenapa dia berkenan? Karena dia memerintahkan. Itu menjadi satu kewajiban bagi setiap kita yang mengiring, mengikut dia. Jadi demikianlah halnya mereka yang berkelimpahan, bukanlah mereka yang hanya menampung lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri, melainkan mereka yang membiarkan berkat Tuhan itu tumpah kepada sesama yang membutuhkan di sekitarnya. Bahwa Tuhan telah memberikan kemurahan di dalam hidupnya, sehingga dia juga memberikan kemurahan pula kepada sesama. Ini hukum. Kita itu tanah. Tanah tidak akan menghasilkan sesuatu tanpa taburan. Mari kita lihat, apakah benar itu perintah yang diwajibkan bagi setiap kita. Orang Samaria yang baik hati. Kita tahu ceritanya di dalam Lukas pasal 25, pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan bacakan untuk Anda. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini bicara taburan, bicara soal, bukan hanya bicara memberi,
tapi terkait dengan kehidupan yang Tuhan mau untuk kita alami. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Lalu perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ini perintah. Perbuatlah demikian. Dan kemudian ada kalimat yang menegaskan, maka engkau akan hidup. Apa artinya dari kalimat maka engkau akan hidup ketika engkau berbuat seperti itu? Kalau kita yakin percaya Yesus yang menyediakan, Yesus yang memelihara, Yesus yang memberkati, artinya kalau engkau lakukan itu, kalau engkau perbuat itu, aku menjamin hidupmu. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, aku akan menolong, memberkati. Dia akan berdiri bagi kita ketika kita berbuat, melakukan seperti itu. Ini perintah. Sama dengan pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah dan perbuatlah itu, maka engkau akan hidup. Gak peduli di situ tidak ada. Kalau engkau ada di tanah yang subur, engkau akan hidup. Kalau engkau hidup di tepi aliran sungai, maka engkau akan hidup. Di situ Tuhan, segala Tuhan yang punya kuasa, menjamin. Engkau mau ada di mana saja, engkau mau hidup di seperti apa, di padang gurun yang tandus, di tanah yang gersang, firman-Nya yang dia bela, dia melakukan yang adalah iya dan amin. Engkau tetap akan hidup oleh karena kemurahan-Nya. Hari-hari ini semakin sulit. Kita mendengar banyak namanya bisnis tumbang sana, tumbang sini. Sulit. Semuanya kesulitan karena pandemi yang tidak tiada henti. Bicara perhotelan, bicara penerbangan, tidak, semuanya kena dampaknya. Tetapi ketika kita menyadari kita itu tanah yang hanya akan menghasilkan tuayan ketika ada benih apura, jangan genggam tangan. Kita semua dikuduskan, kita semua dikhususkan, artinya dijagai, dipelihara. Kita ada di hatinya. Ketika kita berseru, dia bersegera menjawab. Harus ada satu perbedaan antara mengikut dia sama tidak mengindahkan ketetapannya. Jangan takut dengan kesulitan, jangan takut dengan tantangan. Ketika kita melakukan firman-Nya, dia menjamin itu, maka engkau akan hidup. Saya lanjutkan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dia masih bertanya, manusia itu siapa? Sesamaku itu yang mana? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan. Melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Tahu, tapi menghindar. Dia bisa melakukan, tapi tidak melakukan. Yakobus berkata, kalau engkau tahu,
Kamu dapat lakukan yang baik, tapi tidak engkau lakukan, engkau berdosa. Dia menghindar. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya. Datang ke tempat itu ketika tahu dia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu juga. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya. Ini bicara kemurahan hati. Tergerak oleh belas kasihan, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyirami dengan minyak dan anggur. Ini kan ada harganya, minyak dan anggur. Kenapa? Bayangan saya mencegah infeksi. Ya, karena luka-luka, habis dipukuli, dibiarkan setengah mati seperti itu. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Imajinasi saya ya, bisa salah. Keledai itu kecil, biasanya di punggungnya belakang itu sudah ada barang-barang. Orang Samaria itu naik di keledainya. Ketika ini ada orang yang habis dipukul, ditinggal setengah mati, dia naikkan ke keledainya sendiri. Keledai itu kecil, gak bisa muat banyak orang. Artinya orang Samaria ini rela menuntun keledai itu. Dia berjalan sementara orang yang habis dirampok habis-habisan dinaikkan keledainya. Jadi tidak cukup cuma dia belas kasihan, sakno yo dompetnya tawian men. Sakno itu kalau mulut perkataan dengan tindakan itu tidak sama, itu kebohongan besar. Sakno aku delok sakno to. Apa bentuk sakno itu? Tawian dompetnya men. Atau kamu memberikan kekuatan, penghiburan yang menguatkan dia, mendoakan. Ada sesuatu yang engkau taburkan sebagai benih, karena kita ini tanah. Dia membalut, dia ngangkat, dia berjalan. Kita teruskan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saya sampai di sini. Dia tujuannya ke sana. Waktunya akan tersita, terhambat, dia harus ngurusi ini lagi. Kenal enggak? Dia harus belok cari penginapan untuk dapat merawat orang ini. Dia berjanji, kalau engkau belanjakan lebih daripada 2 dinar, waktu aku kembali tak ganti. Artinya dia harus ke situ lagi. Ada nggak urusannya ke sana? Belum tentu. Tidak ada. Artinya menyita waktunya. Kenapa dikatakan keesokan harinya? Apakah orang yang sedang setengah mati di atas keledai, kemudian mau ditaruh, ditinggal dulu, dia kemana gitu, besok paginya diambil lagi begitu? Enggak, artinya semalam-malaman, jarak yang lumayan jauh, dia bawa orang itu dengan berjalan sampai kepada penginapan itu besok paginya. Ini sesuatu yang keren saya lihat. Ini orang yang dimana Samaria itu bagi Israel itu ajaran teologinya, percayanya itu sesat. Kalau zaman sekarang sesat itu. Tapi Anda bayangkan, Imam dan Lewi Israel yang gak sesat, bagaimana perbuatannya? Sementara yang Samaritan atau Samaria itu dianggap sesat. Tapi apa yang dia lakukan? Bagaimana tanggapan Yesus sendiri terhadap Imam dan Lewi dibanding Samaria yang dikatakan sesat?
siapakah di antara ketiga orang ini, kata Yesus, yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, perhatikan baik-baik, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini perintah. Tidak untuk menggenggam apa yang kita miliki, tetapi biar terus diisi anugerah kemurahan, diberkati untuk menjadi berkat, sampai tumpah di sekitar kita. Lewat hidup kita, mereka melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Pergilah dan perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Itu janjinya. Jangan takut dengan kesulitan, jangan takut dengan tantangan, karena Dia yang menyertai kita jauh lebih kuasa daripada semua kuasa itu. Jangan takut dengan kehidupan, karena kendaraan kemenangan sudah disediakan bagi setiap kita. Ketika kita beroleh perkenanannya, Dia akan lakukan yang terbaik bagi kita. Jangan hanya menggenggam dan mementingkan diri sendiri, karena setiap kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan Ia yang telah menyatakan kasih-Nya melalui kita, sehingga apa yang kita perbuat menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama-Nya. Sekali lagi, perbuatan baik tidak hanya melulu berbicara, melepaskan harta, tetapi segala kebaikan-kebaikan yang kita miliki, yang kita bisa bagikan. Selalu Tuhan berkata, mulai dari apa yang ada padamu. Dia tidak meminta apa yang kita tidak miliki, tetapi selalu berkata, apa yang ada padamu. Pak, saya tidak ada uang, saya punya sukacita, bagikan kepada mereka. Ada sedang menabur benih, benih kebaikan. Jangan khawatir, ketika engkau mengalami susah, benih itu akan jadi tuaian sukacita yang jauh lebih besar yang dapat kembali kita terima. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendaknya apa? Jelas, pergilah, perbuatlah demikian. Lakukan itu, karena itu perintah. Itu sebetulnya bukan pilihan, tetapi keharusan. Sekalipun itu kelihatannya sulit untuk dilakukan, tetapi karena itu kehendaknya yang memanggil kita, kita mesti ubah mindset kita, sudut pandang kita, paradigma kita, ya, menggenggam. Di sisi kebenaran yang lain berkata, orang yang kikir tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kita ini bukan lumbung yang hanya menampung untuk diri sendiri. Ya, kita semua perlu belajar, dan kita itu tanah yang hanya dapat menghasilkan tuaian ketika ada taburan benih. Dan tuaian selalu lebih besar daripada benih. Jadi ada istilah begini, if you want to change your life,
change the way you think. Jadi jika Anda ingin mengubah hidup Anda, ubahlah cara berpikirmu. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang jadi belief kita, itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Tapi ketika kita ubah itu, iya, kita ini tanah. Hanya menghasilkan tuayan kalau ada taburan benih. Nah, ketika mindset kita itu berubah, paradigma kita berubah, biarlah oleh karena anugerahnya, kemurahan itu mengalir. Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin menyebar. Karena Tuhan menghendaki itu. Kalau kita lakukan, pasti Dia senang. Kalau Dia perintahkan, kita kerjakan, Dia pasti senang. Ketika Dia memperkenan kita, urusan apapun Dia peduli. Urusan apapun Dia kepingin hadir untuk menolong kita, memberi yang terbaik. Use things, not people. Love people, not things. Jadi kita gunakan barang, jangan memanfaatkan orang. Tetapi sebaliknya, cintai orangnya, bukan barangnya. Nah, hidup ini kan sudah dibolak-balik. Memanfaatkan orang, mencintai barangnya. Padahal panggilannya, gunakan barangnya, cintai orang, bukan cintai barang. Itu mencintai barang, bahasa Jerman kuno itu menyebutnya kedonyan. Di sini kedonyan juga ya? Hah? Kadonyan. Oh ya. Kalau A kan bahasa Inggris dibaca E kan. Kadonyan, wes orientasinya matre terus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ketika kita mengasihi, kasih-Nya itu semakin sempurna di dalam kita. Jadi berbuat baik kepada orang lain tanpa kita sadari, hal itu akan kembali kepadamu dengan cara yang tidak terduga. Gak ngerti, isinya tuan itu balik. Jangan pernah dihitung untung rugi, dan juga jangan punya motivasi hanya untuk iki ben balik. Itu namanya pancingan, sekali lagi. Dan ayat yang terakhir, Galatia pasal 6 ayat yang 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Itu yang Tuhan rindukan kepada setiap kita. Terlebih lagi melewati masa-masa krisis, masa-masa sulit, masa-masa pandemik. Jangan kemudian kita berpaling. Ya, itu kan sama halnya ketika kita diberkati, kita mudah mengucap syukur. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan, kita bahkan tidak sanggup mensyukuri itu dan melihat kebaikan Tuhan yang menyertai. Sama, ketika kita diberkati, kita mudah juga memberi. Nah, tetapi ketika dalam situasi yang sulit, aku dewi kurang kok, kan semua harap maklum. Sekali lagi, bukan hanya finansial, bukan hanya berbicara soal materi, tetapi benih taburan yang baik itu secara umum banyak hal yang dapat kita lakukan, dan semuanya kembali kepada
apa yang ada padamu. Pak, kan sidik, Pak, cilik, tidak berarti engkau tidak tahu bahwa itu diperlukan. Sekalipun sedikit, mungkin itu dibutuhkan. Kita tidak ngerti. Ketika ada yang memberi persembahan dari kekurangannya, jumlahnya kecil, tapi Tuhan katakan dia pemberi terbesar. Karena yang lain memberi dari kelebihannya, dia memberi dari kekurangannya. Artinya bukan jumlah, tetapi hati. Kemurahan yang Tuhan berikan. Barang siapa yang murah hatinya, kepadanya beroleh kemurahan. Ada yang menyebar harta tetapi semakin bertambah kaya. Ada yang berhemat luar biasa tetapi selalu dalam kekurangan. Tuhan tidak ingin kita kekurangan. Tuhan ingin memberkati kita untuk menjadi berkat, supaya berkat itu tumpah di sekitar sekeliling kita, sehingga namanya dipermuliakan. Tuhan mau supaya kita hidup. Dan sekali lagi, message-nya adalah kita itu tanah. Tanah tidak akan menghasilkan tuaian tanpa taburan benih. Dan tuaian selalu lebih besar daripada benih itu sendiri. Apapun yang kita bisa kerjakan dalam keseharian, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan Dia ingin kita menangkap itu, kita melakukan, kita mengerjakan, karena itu menjadi perintah dan ketetapan. Pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan baharui hatiku di dalam anugerah kemurahan, sehingga setiap kami beroleh hidup yang mempermuliakan nama-Mu, yang berkenan bagi-Mu. Ayo. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus Engkau sempurnakan renungan yang sederhana pada siang hari ini. Terima kasih. Tuhan
Bawamu Tuhan, dekat padamu
sukacita Tuhan. Biarlah Kau sempurnakan lebih lagi Tuhan kemurahan yang Kau beri. Biarlah lewat kehidupan yang sedang kami hadapi, Roh Kudus Engkau berikan kesanggupan untuk kami tetap melakukan dan mengerjakannya. Sehingga setiap apa yang kami perbuat, kami beroleh perkenanan daripada-Mu. Terima kasih untuk hari-hari yang sangat Kau berkati. Hari-hari di mana pemeliharaan-Mu nyata, baik di dalam kehidupan situasi keadaan yang tidak menentu, tetapi janji-Mu adalah iya dan amin. Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah melawat kami, Engkau menyapa kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan menjangkau pribadi lepas pribadi. Engkau kuatkan hati yang lemah, Engkau hiburkan hati yang susah, dan Engkau sembuhkan setiap luka. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang sempurna turun atas umat-Mu siang hari ini, melawat mereka, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Roh tubuh jiwa kami sehat. Segala sesuatu yang mengalami gangguan sakit penyakit, Engkau telah menyembuhkan. Seluruh area aspek kehidupan kami Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah benih kebenaran firman, kesadaran diri atas panggilan-Mu tertanam dalam, sehingga kami mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga Engkau disukakan oleh kanan-Nya. Engkau memberkati setiap apa yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Sadang pangan papan kami tidak berkekurangan, tetapi berkelimpahan seturut kemurahan surgawi. Kami mau Tuhan mengerjakannya. Roh Kudus kiranya Engkau menolong setiap kami. Pada siang hari ini, sekali lagi sukacita kami penuh oleh karena kemurahan-Mu. Dan jikalau sebentar kami meninggalkan loteng Yerusalem, pulang kembali ke rumah kami masing-masing, jauh maupun dekat, penyertaan-Mu dan malaikat-Mu yang menantang, sehingga kami boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian kami juga berdoa bagi pasangan yang berulang tahun pernikahan untuk bulan Oktober. Kau tambah-tambahkan keharmonisan dalam mereka setiap hari berpesta, menikmati anggur yang terbaik, menikmati anggur yang termanis. Sekali lagi, setiap kami yang mengalami kepenuhan daripada-Mu, bersyukur karena memiliki Tuhan Allah seperti itu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang menerima berkat daripada Tuhan berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat siang.